murid kreatif rancang pembelajaran. Selamat siang Bu Yelvi. Selamat siang Bu Lydia. Ya, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ibu. Dengar-dengar ini Ibu akan melaksanakan coaching ya dengan Bu An? Iya, rencananya iya Bu. Kira-kira apa nih yang akan dipersiapkan untuk melakukan coaching hari ini Bu? Yang pertama persiapkan dari segi waktu sebelum untuk melakukan coaching kami sudah membuat kesepakatan untuk melaksanakannya Bu. Oke, baik Ibu. Dari permasalahan yang tadi itu, apa kompetensi nantinya yang akan Ibu kembangkan? Seperti yang kita ketahui dalam coaching ada beberapa kompetensi Ya. seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Yang mungkin yang bisa saya kembangkan kompetensi coachingnya nanti berkaitan dengan mendengarkan aktif dan Ya. mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu. Saya sudah mencatatnya ini ya Ibu. Iya. Jadi bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu nanti dalam hal ini? Saya berharap nanti bisa berjalan lancar dengan kemampuan komunikasi, kemampuan mendengarkan aktif itu bisa saya laksanakan untuk menggali nanti permasalahan coaching saya dan juga melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam menggali masalahnya. Oke, baik Ibu, saya paham apa yang Ibu sampaikan. Iya. Nah, sekarang apa harapan Ibu untuk melakukan coaching pada hari ini? Harapan saya tentu berfokus pada coach saya, masalahnya terselesaikan, dia tercerahkan dan terbantu dan mendapatkan solusi dari pertemuan ini nanti hendaknya. Oke, baik Bu Yelvi, cukup sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan coaching hari ini berjalan dengan lancar ya Ibu. Oke, Kita semua, sukses untuk Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang Bu Yelvi. Selamat siang Bu Lydia. Kabarnya Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Lydia sehat? Alhamdulillah sehat Bu Yelvi. Cuman saya melihat dari wajah Bu Yelvi kayak ada yang dikecilkan, ada masalah yang Ibu hadapi hari ini. Terlihat ya Bu? Ya, terlihat sekali dari wajah Ibu. Memang ada hal yang sedang saya pikirkan, makanya saya meminta pertemuan dengan Ibu hari ini. Oh iya, kira-kira apa sih masalahnya? Ini terkait dengan kondisi saya sebagai guru di sekolah. Kemudian dalam proses belajar mengajar, saya merasa kelas saya kurang kondusif. Kemudian metode-metode pembelajaran yang saya cobakan di kelas terasa belum benar-benar efektif. Kemudian ditambah lagi dengan dihadapkan dengan kondisi murid yang memiliki perilaku-perilaku yang kadang semakin membuat suasana kelas tidak kondusif. Salah satunya murid-murid yang berbicara di saat pembelajaran berlangsung begitu Bu. Iya, jadi saya sekarang udah paham apa yang Ibu yang dihadapi gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya Bu. Iya. Nah, sekarang dari pembicaraan kita yang kita lakukan sekarang ini, apa ya yang kira-kira ya apa yang ingin Ibu dapatkan nantinya gitu? Begini Bu Lydia. Dengan pembicaraan kita ini saya berharap menginginkan sebuah solusi atau pencerahan nanti terkait dengan kondisi yang saya hadapi tadi. Iya, oke baik Ibu. Semoga nanti dengan kita berbincang-bincang ini mungkin kita bisa mendapatkan pencerahannya nanti ya Bu. Iya Bu, semoga. Oke, baik Ibu, sekarang dari apa yang Ibu cerita, yang Ibu alami itu, kira-kira bisa nggak Ibu menceritakan bagaimana seperti apa situasi yang Ibu sedang hadapi pada saat sekarang ini? Situasi yang saya hadapi itu sebenarnya lebih terkhusus kepada strategi saya gitu dalam mengendalikan murid yang suka berbicara di saat pelajaran berlangsung Bu. Sehingga ini kondisi inti ini membuat suasana di kelas menjadi tidak kondusif, metode pembelajaran yang diberikan tidak efektif. Nah, seperti itu Bu. Iya, baik. Dari apa yang Ibu sampaikan tersebut, apa yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Tantangan saya adalah mengendalikan siswa yang suka berbicara di kelas saat pembelajaran berlangsung Bu. Oke, baik. Jadi apa yang kira-kira yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan sebuah strategi di mana nanti bisa membuat kondisi kelas menjadi kondusif, metode pembelajaran yang diterapkan menjadi efektif. Oke, baik Ibu. Untuk itu, mari kita bahas strategi apa yang untuk mengendalikan siswa tersebut yang suka berbicara saat pelajaran sedang berlangsung atau kelas yang kurang kondusif tersebut. Kira-kira hal apa yang pertama kali yang akan Ibu lakukan?
Saya terpikir tentang situasi yang seperti ini perlu saya mencari penyebab utamanya. Nah, kira-kira murid yang seperti yang suka berbicara di kelas tadi itu disebabkan oleh faktor apa? Saya perlu memahaminya. Saya rasa itu faktor penting. Kemudian mungkin nanti saya akan menemukan jawaban dari situ terkait apakah mereka tidak paham materi pelajarannya, atau memang mereka bosan dengan situasinya, atau tidak ada yang menarik perhatian bagi mereka. Saya rasa ini perlu untuk saya cari terlebih dahulu, Bu Lydia. Oke, baik Ibu. Kira-kira apa metode atau strategi pembelajaran yang akan Ibu kembangkan berikutnya lagi? Terkait dengan metode pembelajaran, sebagai seorang guru, saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Saya juga bisa melakukan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, sehingga siswa tidak merasa bosan. Saya rasa itu cukup efektif nantinya saya akan itu. Ya, bagaimana dengan penguatan positif? Kira-kira menurut Ibu bagus nggak itu? Saya pikir itu juga sebuah strategi ya, Bu. Ya. Dengan memberikan penguatan positif, murid nanti akan merasa dihargai karena diberikan penghargaan kepada siswa, dan mereka akan bisa tenang dan mendengarkan pembelajaran dengan baik. Oke, baik Ibu. Kira-kira dari berbagai macam strategi itu sudah adakah nampak gambaran sama Ibu dari apa yang kita bahas pada hari ini? Sudah mulai nampak terang bagi saya terkait dengan situasi yang saya hadapi. Apa-apa yang bisa dicobakan, strategi-strategi baru yang bisa terpikirkan oleh saya sudah mulai nampak. Ya, mudah-mudahan nanti dengan adanya strategi itu pembelajaran di kelas mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Iya Bu. Oke, dari pembahasan kita yang barusan, kira-kira bisa nggak Ibu menyimpulkan kapan rencananya Ibu akan melaksanakan pembelajaran seperti strategi tersebut? Saya ingin lakukan secepatnya Bu Lydia, karena ini menjadi sebuah kerisauan bagi saya. Setiap saya masuk kelas dihadapi dengan situasi tersebut, setidak-tidaknya lepas dari pembicaraan ini 2 atau 3 hari saya akan mencobakannya di kelas saya. Oke, baik Ibu. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana rencana-rencana Ibu, permasalahan yang sudah terjadi selama ini mudah-mudahan bisa terlaksana dengan adanya rencana-rencana yang Ibu harapkan tersebut. Iya Bu. Baik Ibu, dari permasalahan itu kita sudah menemukan solusinya ya Ibu ya. Iya. Jadi kira-kira ada hal yang lain yang ingin Ibu sampaikan, yang Ibu tanyakan lagi? Mungkin itu saja Bu. Kemudian saya ingin menguatkan terkait dengan komitmen saya untuk menggali penyebab murid saya tidak gaduh di kelas seperti itu. Kemudian dengan lebih memvariasikan metode-metode pembelajaran yang supaya tidak membosankan dan lebih menarik perhatian siswa. Dan poin penting tadi, saya akan berupaya senantiasa melakukan atau memberikan penguatan-penguatan positif di kelas terhadap murid saya. Oke, baik. Karena tidak ada yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa menerapkan strategi tadi yang Ibu terapkan tadi itu bisa diterapkan di kelas. Iya Bu. Karena tidak ada lagi pertanyaan, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih Bu Yelvi. Iya, sama-sama Bu Lydia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu An. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Yevi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu An? Alhamdulillah sehat. Bu Yevi? Alhamdulillah sama-sama sehat juga Bu An. Oke. Hari ini kita bertemu sesuai dengan rencana kita. Ya. Jadi tentu ada hal yang kita bicarakan ya. Iya Bu. Oke. Kira-kira apa yang menjadi topik pembicaraan kita pada hari ini? Begini Bu Yevi. Saya kan mengajar akuntansi Bu Yelvi. Iya. Akuntansi mengajar untuk membawa anak ke dalam kelas tuh Bu Yelvi ya sangat susah. Itu yang jadi masalah saya. Kadang kucing-kucingan dengan mereka kan. Saya sudah menunggu di dalam lokal, mereka di warung kan. Iya. Berarti ada kondisi berkaitan dengan murid yang akan dibawa untuk belajar ke kelas. Iya betul Bu Yelvi. Mudah-mudahan di dalam sesi pembicaraan kita nanti permasalahan yang Bu An alami bisa mendapatkan solusi atau pencerahan nantinya ya Bu An. Amin, mudah-mudahan. Pertama sekali tentu kita akan merumuskan dulu dari pembicaraan kita tadi, kita nanti
Apa yang Bu An harapkan di akhir pembicaraan nanti? Saya maunya nanti Bu Elvi ya, setelah kita berbicara seperti ini, saya akan mendapat solusi bagaimana supaya anak saya yang sulit saya ajak belajar ini Bu Elvi mau dia belajar. Kalau keadaan sekarang memang mereka sulit untuk bawa ke dalam kelas saja susah kan. Nah, tapi mudah-mudahan dengan hasil pembicaraan kita nanti adalah solusi bagaimana cara nanti saya bisa membawa mereka untuk belajar. Oke, mudah-mudahan ini tercapai nanti ya Bu An. Iya ya. Oke, selanjutnya mari kita apakan Bu An. Silakan Bu An untuk menceritakan dulu gambaran situasi terkait dengan kondisi murid yang Bu An hadapi saat ini. Oke. Kalau yang namanya kita sebagai guru ya Bu Elvi-nya, idealnya kita menginginkan semua siswa yang kita ajar itu mau dibawa ke dalam kelas, itu idealnya ya Bu Elvi ya. Iya, iya. Tapi nyatanya kan kadang-kadang keadaan, situasi, latar belakang anak itu sangat mempengaruhi mereka mau belajar itu Iya, Bu betul. Elvi. Mungkin hari ini mungkin karena mereka sebelumnya ada anak-anak yang DO, anak-anak yang telah lama menganggur, jadi menimbulkan minat untuk belajar mereka itu memang sangat susah Bu Elvi. Itu situasi yang itu situasinya sekarang Bu Elvi. Oke. Kemudian selama ini apa bentuk usaha Bu An dalam membawa mereka? Kalau soal usaha Bu Elvi, kami dari saya sebagai guru akuntansi, saya bawa mereka ke kelas itu pagi-pagi Bu Elvi, kan saya mengajar jam pertama Bu Elvi. Saya tunggu mereka di dalam kelas. Tapi mereka tetap juga belum ada, saya baca Al-Quran dulu pagi. Sambil menunggu tetap juga tidak ada, saya cari mereka ke warung. Ternyata mereka mangkal di warung Bu Elvi. Nah, saya bawa mereka ke dalam kelas. Lalu kemarin ini juga ada Bu Elvi, kami kumpulkan mereka satu kelas Bu Elvi. Kami tanya mereka maunya kalian ini apa sebenarnya. Nah, dibuat kesepakatan seperti apa maunya kalian sebenarnya apa. Mungkin belajar kami yang mesti dirubah, terserah kalian, silakan kalian mencurahkan pikiran. Digali dari siswa. Digali dari siswa. Betul-betul berhamba kepada murid tuh Bu Elvi. Nah, itu yang telah kami laksanakan Bu Elvi. Oke, itu sebuah hal yang luar biasa menurut saya untuk Bu An. Selanjutnya, kira-kira apa lagi strategi mungkin yang terfikirkan oleh Bu An dalam menghadapi situasi tadi? Dijemput sudah, diberikan pemahaman secara bersama sudah. Adakah hal lain mungkin yang terfikirkan oleh Bu An? Apa ya Bu Elvi ya? Atau begini mungkin Bu Elvi ya? Iya. Saya mengajar dalam kelas Bu Elvi, memang suasananya panas Bu Elvi ya. Anak saya tidak ada yang masuk kelas. Saya cari-cari, ternyata mereka ngadem di ruang komputer lah Bu Elvi. Karena kebetulan ruang komputer itu kan ber-AC. Mungkin inilah jadi solusinya. Mungkin saya bawa aja mereka ke dalam ruang komputer belajar akuntansi itu memakai sistem komputer aja lah langsung. Kadang-kadang anak-anak ini kan susah untuk menulis Bu Elvi. Kita bawa mereka komputer, kita pakai aplikasi, pakai komputer akuntansi. Mudah-mudahan seperti itu yang terbayang oleh saya Bu Elvi. Wah, sebuah pemikiran yang luar biasa dari Bu An. Artinya Bu An mencari apa yang dibutuhkan murid atau sesuai dengan kondisi, misalnya muridnya seperti tadi panas, berarti Bu An membawanya ke labor seperti itu. Itu hal yang sudah luar biasa menurut saya. Apakah kapan Bu An akan mulai untuk mencoba menerapkan strategi-strategi yang Bu An sampaikan tadi? Atau masih ada lagi strategi lainnya? Seperti berkolaborasi dengan orang tua bagaimana? Betul tuh. Kami kan ada 3 orang guru akuntansi Bu Elvi. Rencananya memang kalau menghadapi siswa-siswa seperti ini sebaiknya memang kami saling menguatkan dari guru akuntansi, istilahnya berkolaborasi deh ya Bu Elvi ya. Nanti kami bekerja sama dengan guru-guru akuntansi yang ada di sekolah ini. Kami ada bertiga, kami buat perencanaan yang matang bagaimana mereka nanti bisa untuk kami bawa belajar itu akuntansi. Kemudian lagi Bu Elvi, selain kami berkolaborasi nanti dengan guru-guru akuntansi yang ada di progresif ini Bu Elvi, rencananya saya akan berkolaborasi juga dengan guru piket Bu Elvi. Kami kan ada guru piket, ada guru piket nanti yang di gerbang Bu Elvi ya. Kalau sempat anak kami tidak ada di dalam labor, tentu kami berarti mereka lolos keluar gerbang kan. Nanti bekerja sama. Kalau perlu kami cari kemana mereka larinya Bu Elvi, berarti kami nanti berkoordinasi atau berkolaborasi gitu-gitu ya Bu An. Betul, itu bagus sekali. Oke, strategi-strategi Bu An tadi kapan akan Bu An mulai untuk rutin terapkan atau bagaimana?
Kalau strategi ini sebaiknya memang cepat dilaksanakan Bu Elvi. Kebetulan dalam akuntansi itu, yang kami pelajaran akuntansi itu dalam seminggunya banyak pelajaran akuntansi Bu Elvi. Seandainya dibiarkan berlarut-larut, itu lebih parah. Karena jam pelajaran untuk yang akuntansi di SMK itu jamnya lebih besar daripada pelajaran umum. Jadi akan secepatnya kalau bisa dalam minggu ini, insya Allah akan saya laksanakan Bu Oke, Elvi. bagus sekali, semangat Bu An yang luar biasa. Oke, berarti dari percakapan kita sudah tergambar beberapa langkah yang akan Bu An lakukan ya. Ya, ya. Bisa Bu An menyimpulkannya kembali? Berarti ada tiga langkah yang akan saya laksanakan ini Bu Elvi. Yang pertama tadi, karena mereka suka ngademnya di ruang komputer yang ber-AC, akhirnya saya memutuskan nanti saya bawa mereka belajar akuntansi ke ruang komputer, pakai komputer langsung, pakai aplikasi komputernya. Kemudian yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan sesama guru akuntansi yang ada di sekolah saya. Kami kebetulan bertiga, bagaimana caranya supaya mereka bisa tertarik untuk belajar nanti, ya. Lalu yang ketiga, nanti seandainya lolos juga mereka, tentu kami akan berkolaborasi dengan guru piket yang ada di depan Bu Elvi. Bagus sekali Bu An. Berarti sudah tergambar kondisi yang sebelumnya tadi Bu An sampaikan dengan strategi dan rencana yang sudah kita sepakati ya Bu An. Oke, kira-kira ada lagi yang mau kita bicarakan selanjutnya Bu An? Mungkin sampai di sini dulu Bu Elvi. Tidak-tidaknya saya sudah mulai agak lega ini. Sudah cukup seperti ini aja dulu. Mudah-mudahan nanti Bu An bisa melaksanakannya dengan baik dan kita bertemu di sesi coaching selanjutnya. Oke Bu Elvi. Sampai di sini ya Bu An. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Lydia. Selamat sore Bu An. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu An. Alhamdulillah, memang terlihat dari wajah Bu Lydia memang sangat sehat sepertinya. Alhamdulillah sehat Bu An. Terima kasih Bu Lydia sudah meluangkan waktunya sore ini. Berdasarkan kesepakatan kita ketemu sore hari ini. Kira-kira ini Bu Lydia, apa yang mau Bu Lydia bicarakan dari pertemuan kita kali ini? Gini Bu An, saya ingin meningkatkan kompetensi saya di kelas. Sekarang ini saya ada permasalahan sedikit Ibu mengenai murid saya di kelas itu kurang termotivasi dalam pembelajaran Bu An. Banyak yang bermain, banyak yang mengobrol. Jadi saya merasa agak saya merasa udah agak maksimal gitu Ibu dalam melaksanakan pembelajaran. Cuman masih ada beberapa siswa itu yang kurang termotivasi dalam belajar. Oke. Berarti di sini Bu Lydia yang menjadi pembicaraan kita kali ini adalah masalah motivasi belajar siswa di kelas Bu Lydia. Ibu. Padahal Bu Lydia sudah menganggap dirinya sudah oke Bu Lydia ini, tapi dilihat dari anaknya ternyata mereka kurang termotivasi untuk belajar. Masih banyak bermainnya. Masih banyak bermainnya ya Bu Lydia. Oke. Berarti di sini Bu Lydia, karena ini adalah waktu kita bicaranya cuma singkat Bu Lydia, mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit. Nanti dari ujung pembicaraan kita kali ini apa yang mau Ibu harapkan? Jadi harapannya saya bisa berbincang dengan Ibu ini, Ibu bisa memberikan solusi atas permasalahan yang saya hadapi sekarang ini gitu Ibu. Semoga nanti ada titik terangnya atas permasalahan saya ini. Oke, berarti di sini fokusnya Bu Lydia nanti hasil dari pembicaraan kita ini adalah nanti ada solusi dari permasalahan Bu Lydia ini, masalah motivasi anak seperti ini ya kan Bu Lydia? Iya Ibu. Kira-kira ini Bu Lydia, idealnya motivasi anak itu seperti apa yang Bu Lydia harapkan di kelas Bu Lydia? Ya sebenarnya karena saya pernah lihat itu ya Ibu ya di kelas teman saya yang di sebelah gitu ya Bu. Teman saya tersebut mengajar itu dia enjoy aja mengajarnya, cuman anak ini termotivasi gitu. Mungkin strategi pembelajaran saya kurang di situ Ibu gitu. Atau metode-metode yang saya gunakan dalam pembelajaran itu saya kurang memahaminya atau kurang kurang saya terapkan gitu di kelas. Oke. Berarti di sini pengennya Bu Lydia nanti untuk membangkitkan motivasi anak di kelas itu ada semacam mungkin metode baru ya Bu Lydia ya. Sesuai dengan mungkin yang dilihat dari teman Bu Lydia, dia memakai metode tertentu, akhirnya dengan metode itu ada semacam ketertarikan anak untuk belajar ya Bu Lydia ya. Kalau seperti ini Bu Lydia, kira-kira nanti apa yang akan Ibu Lydia laksanakan untuk
bagaimana supaya motivasi anak itu bisa bangkit Bu Lydia? Apa kira-kira ya kan Bu? Mungkin saya punya rencana ke depannya Ibu ya untuk proses pembelajaran ini. Mungkin saya bisa menggunakan sebelum pembelajaran dimulai menggunakan ice breaking supaya murid saya tuh di awal tuh udah mulai termotivasi untuk belajarnya. Kemudian menggunakan game-game dalam pembelajaran, bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Mungkin seperti itu rencana saya ke depannya Ibu. Oke, berarti di sini Bu Lydia nanti akan menggunakan dalam memulai pelajaran itu mengadakan ice breaking atau permainan-permainan untuk membangkitkan motivasi anak ini Bu Lydia. Iya. Nah seandainya ini Bu Lydia, kalau dengan cara Bu Lydia ini masih belum juga nanti anak itu termotivasi, kira-kira ada nggak cara-cara lain Bu Lydia? Mungkin ada lagi cara-cara yang bisa saya terapkan juga, yaitu mungkin dengan mengajak tadi bermain tadi ya Bu, permainan dengan game juga. Kemudian mungkin saya menggunakan metode dengan menggunakan LKPD juga bisa, LKPD. Kemudian saya menggunakan beberapa media pembelajaran seperti penggunaan Infocus atau Google TV, Android TV ya, karena mumpung di kelas saya juga mempunyai Android TV gitu ya Bu, mungkin untuk kedepannya lebih dipertontonkan lagi itu kepada siswa saya, mungkin itu yang lebih menarik bagi siswa saya itu. Oke, berarti di sini tadi berdasarkan penjelasan Bu Lydia, yang pertama tadi sebelum memulai pembelajaran Bu Lydia akan melakukan ice breaking, kemudian melakukan permainan, mudah-mudahan mereka termotivasi. Kalau masih belum juga nanti Bu Lydia akan menggunakan LKPD, kemudian IT yang ada, memanfaatkan IT yang ada di kelas Bu Lydia. Oke Bu Lydia. Nah untuk melaksanakan kegiatan ini Bu Lydia, tentu Bu Lydia mungkin perlu kolaborasi atau bantuan dari pihak lain dari ini Bu Lydia. Iya, terutama itu kalau saya berkolaborasi dulu atau saya menyampaikan dulu ini kepada kepala sekolah saya, kemudian saya berkolaborasi juga dengan rekan-rekan saya di sekolah, mungkin dengan orang tua siswa juga bisa saya berkolaborasi gitu Ibu. Berarti supaya hasilnya maksimal nanti ada kolaborasi dengan kepala sekolahnya, ada dengan orang tuanya juga. Saya menyampaikan kepada orang tua bahwasanya anak ini kurang termotivasi dalam belajar, mungkin untuk kerjasamanya dengan orang tua nanti di rumah juga seperti itu. Oke, berarti memang itu strategi yang memungkinkan tuh. Yang memungkinkan, ya. Kira-kira ada pihak lain lagi mungkin yang Bu Lydia butuhkan untuk kegiatan ini, mendukung supaya terlaksananya kegiatan ini? Mungkin itu aja ya Bu, kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, mungkin itu terutama siswanya juga gitu ya butuh kegiatan. Berarti itu. Kalau memang seperti itu Bu Lydia, kapan kira-kira Bu Lydia akan melaksanakan ini? Ya, kalau bisa secepatnya saya akan melaksanakan itu Ibu, agar strategi metode saya ini bisa berjalan dengan lancar nanti, supaya saya juga semangat juga supaya lebih cepat lebih baik gitu, supaya saya juga termotivasi juga untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik bagi siswa saya. Oke, berarti secepatnya ya Bu Lydia ya. Kalau memang seperti itu Bu Lydia, sampai sejauh ini kita berbicara dari tadi kan, sampai titik ini apa kira-kira yang Ibu Lydia dapatkan dari percakapan kita ini? Ya apa ya Ibu ya, jadi permasalahan saya selama ini saya merasa plong setelah saya bercerita kepada Ibu apa kekurangan saya di dalam kelas mungkin, atau apa yang saya alami selama ini. Setelah saya bercerita kepada Bu An, alhamdulillah saya udah merasa agak lega sedikit gitu ya Ibu. Mungkin untuk kedepannya strategi ini harus segera dijalankan dengan secepatnya, mungkin itu Ibu. Oke, syukurlah Bu Lydia. Berarti nanti secepatnya akan dilaksanakan strategi ini, dan saya harapkan nanti kita kalau bisa bertemu lagi setelah Bu Lydia melakukan menerapkan rencana Bu Lydia ini. Saya ingin tahu sampai sejauh mana keberhasilan dari rencana Bu Lydia ini. Iya, baik Ibu, semoga berkelanjutan perjumpaan kita ini Ibu, tidak hanya sampai di hari ini saja. Oke Bu Lydia, terima kasih. Oke Bu An, terima kasih meluangkan waktunya pada sore hari ini. Saya juga berterima kasih sama Bu An. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.